Ini adalah situasi yang sudah sangat memprihatinkan, apalagi kalau sudah merambah pada anak-anak. %80 dari pemain judi online itu adalah orang-orang yang ekonominya kelas menengah bawah. Judi, melakukan kejahatan, melakukan kekerasan, bahkan tidak sedikit yang menimbulkan korban jiwa. Jangan judi, jangan judi, jangan berjudi. Kasus kekerasan berujung kematian telah menggegerkan publik karena menyangkut Korps Bayangkara. Seorang polwan di Mojokerto membakar suaminya yang juga anggota Polri hingga tewas karena jengkel uang belanja rumah tangga dipakai suaminya bermain judi online. Yang penting ini adalah konflik dalam keluarga dan kebetulan adalah anggota Polri keduanya. Pelaku dan korban adalah suami istri, di mana istri merupakan anggota Polres Mojokerto Kota dan korban merupakan anggota Polres Jombang. Kejadian tragis tersebut terjadi di rumah dinas nomor J1, Jalan Pahlawan, Kelurahan Miji, Kecamatan Keranggan, Kota Mojokerto, Jawa Timur, pada Sabtu 8 Juni lalu. Bahwa motif daripada kejadian ini, bahwa saudara almarhum ini, Bribtu Rian Dwi Nugroho ini sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya. Ini dipakai untuk, mohon maaf ini, main judi online. Kejadian tersebut dipicu emosi Bribtu Fadilatun Nikmah setelah mengecek saldo rekening suaminya, Bribtu Rian Dwi Wicaksono, yang hanya tersisa Rp800.000. Padahal korban baru menerima gaji ke-13 yang dibayarkan pemerintah pada awal bulan Juni sebesar Rp2,8 juta. Bribtu FN sempat menghubungi suaminya dan meminta klarifikasi soal penggunaan uang tersebut. Namun, karena tak puas dengan penjelasan sang suami, polwan tersebut menyuruh suaminya pulang ke rumah mereka. Sebelumnya, Bribtu FN juga sempat membeli bensin eceran dan mengancam akan membakar ketiga anak mereka jika suaminya tak pulang. Setibanya di rumah, korban diminta ganti baju. Bribtu FN kemudian memborgol tangan suaminya dan dikaitkan ke tangga di garasi rumah. Kedua pasangan suami istri itu kemudian sempat cekcok sebelum akhirnya Bribtu FN menyiramkan bensin ke sekujur tubuh korban. Bribtu FN lantas membakar sebuah tisu yang berada di tangan kanannya. Api lalu menyabar tubuh korban. Api yang menyala di tubuh korban akhirnya berhasil dipadamkan setelah mendapat pertolongan dari seorang rekan sesama penghuni asrama Polri. Setelah kejadian itu, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Korban sempat sadar dan menjalani perawatan intensif setelah menderita luka bakar 96%. Namun, nyawa tak tertolong dan korban dinyatakan meninggal pada Minggu pukul 12.55 waktu Indonesia Barat. 2 hari pasca peristiwa pembakaran tersebut, Bribtu FN pun ditetapkan sebagai tersangka. Polda Jawa Timur memberikan hak eksklusif terhadap nasib ketiga anak dari tersangka dan korban yang masih berusia balita. Telah dilakukan penahanan terhadap tersangka di ruang tahanan Polda Jawa Timur. Karena mengingat yang bersangkutan ini memiliki 3 anak balita yang harus
dirawat sehingga ada hak eksklusif anak di situ ya. Ditempatkan di pusat pelayanan terpadu Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Sementara Budiono, keluarga Bribtu Rian Dwi Wicaksono mengaku kaget dan tidak menyangka bahwa peristiwa tragis tersebut bisa menimpa keluarganya Bribtu Rian. Tidak menyangka. Karakternya mendiang. Iya, tidak menyangka. Kalau sefatal itu ya, setiap keluarga pasti ada problem, itu pasti tidak mungkin lah. Dan ada kejengkelan seorang istri itu. Semua saya kira saya pernah mengalami. Untuk kefatalan semacam itu, ya saya nggak bisa habis pikir kok sampai segitulah. Kematian anggota Polri akibat terlibat judi online juga menarik perhatian orang nomor 1 di Indonesia. Presiden Joko Widodo turut bersuara mengenai pentingnya pemberantasan judi online yang telah banyak memakan korban jiwa. Jangan judi, jangan berjudi. Baik secara offline maupun online. Karena judi suami istri bercerai, karena judi melakukan kejahatan, melakukan kekerasan, bahkan tidak sedikit yang menimbulkan korban jiwa. Dalam mempercepat pemberantasan praktik judi online yang marak di Indonesia, Presiden Joko Widodo resmi membentuk Satgas Judi Online yang tertuang dalam Kepres nomor 21 tahun 2024 yang terbit di Jakarta pada Jumat 14 Juni 2024. Satgas tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Cahyanto. Satgas dibagi menjadi 2, yaitu bidang pencegahan dan penegakan hukum. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi menjadi Ketua Harian Bidang Pencegahan Satgas Pemberantasan Judi Online. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ditunjuk sebagai Ketua Harian Bidang Penegakan Hukum. 3 penegakan hukum yang harus segera diselesaikan. Yang pertama adalah sesuai dengan laporan PPATK bahwa ada 4.000 sampai dengan 5.000 rekening yang mencurigakan dan sudah diblok. Tindak lanjutnya adalah PPATK segera melaporkan ke penyidik Bareskrim Polri. Kita akan melakukan penindakan jual beli rekening. Kominfo akan menutup net access provider supaya provider yang ada di luar ini juga tidak memberikan ruang untuk pemain judi online yang ada di Indonesia karena servernya ada di luar negeri. Berdasarkan data drone emprit, judi online di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Indonesia bahkan menduduki posisi puncak sebagai negara dengan pemain judi online terbanyak, dengan total 201.122 pemain. Kecanduan judi online merupakan adiksi perilaku yang sama halnya dengan kecanduan pornografi maupun narkoba. Total kerugian ya 150 juta. Dari pinjol 70 sampai 75 juta. Terus dari utang sama teman-teman 30 juta tuh sama teman-teman.